Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi tentang mass tourism vs sustainable tourism. Baik, ini tugas UTS pariwisata pembangunan berkelanjutan. Mass tourism atau pariwisata massal adalah sebuah situasi di mana wisatawan biasanya datang berbondong-bondong ke sebuah destinasi. Situasi ini biasanya terjadi karena destinasi tersebut telah overexposed dan terkenal. Pariwisata secara umum bisa dijabarkan menjadi dua kotak besar. Kotak yang pertama yaitu kotak besar yaitu pariwisata massal yang selama ini dilihat dan berkembang. Di antaranya wisatawan didatangkan sebanyak-banyaknya ke suatu daerah. Semua sumber daya alam dan budaya dikomersialisasikan besar-besaran tanpa memperhatikan kelestariannya. 3. Nilai edukasi tidak diperhatikan baik bagi wisatawan sebagai tamu atau guest maupun penyedia sebagai tuan rumah atau host. Selanjutnya, pariwisata massal ini kemudian terbukti membawa banyak dampak negatif dibandingkan dampak positifnya, baik bagi masyarakat lokal, kelestarian alam dan budaya, hingga bagi ekonomi masyarakat lokal. Kotak besar kedua yang beberapa tahun terakhir ini baru berkembang cukup pesat adalah pariwisata alternatif. Berkembangnya pariwisata alternatif ini merupakan reaksi dari munculnya dampak negatif pariwisata massal. Sehingga keberadaan pariwisata alternatif ini cenderung lebih memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal baik dari segi budaya, ekonomi, dan edukasi hingga meminimalisir dampak negatif perkembangan pariwisata. Tujuan dari pariwisata alternatif adalah meningkatkan kepekaan terhadap alam, memberikan manfaat ekonomi kepada penduduk setempat, meningkatkan kepekaan terhadap budaya etnis, serta meminimalisir dampak negatif lingkungan. Selain itu, pariwisata alternatif juga memberikan nilai edukasi bagi wisatawan yang datang ke suatu destinasi. Kesalahan fatal yang sering kali terabaikan atau sengaja tidak diperhatikan adalah kapasitas penerimaan wisatawan di suatu daerah. Beberapa maksimal daerah tujuan wisata tersebut bisa menampung kunjungan wisatawan dalam periode tertentu. Sebab hal ini akan berdampak pada kelestarian sumber daya di daerah yang dijadikan daya tarik wisata. Kedua, bagaimana target pasar yang tepat untuk daerah tujuan wisata tersebut? Pariwisata sebagai salah satu industri jasa besar atau yang dikenal dengan industri jasa keramah tamahan atau hospitality industry terkait erat dengan pelayanan dan penyediaan fasilitas. Keramah tamahan yang diutamakan sebagai jasa yang dijual harus mengutamakan servis dan pelayanan yang profesional baik dalam taraf sederhana pun pemberian layanan jasa harus dalam taraf sederhana. Jasa harus tetap profesional dan sesuai etika yang baik. Bukan pelayanan yang seadanya tanpa memperhatikan etika pelayanan jasa, karena wisatawan yang berkunjung menginginkan pengalaman yang berbeda dari tempat asalnya. Itu yang harus diperhatikan dalam pelayanan. Misalnya, bagaimana cara memberikan salam yang baik dan menggambarkan citra warga lokal berbudaya. Teman-teman, sampai sini saja materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terutama untuk saya sendiri. Saya Budi Sarul Nijam, terima kasih.